Anak laki-laki kulit hitam itu sangat ingin menunjukkan penemuan barunya kepada ayahnya. Dia melepas baterai dari radio dan menyambungkan beberapa kabel. Begitu baling-baling kipas berputar di udara, radio itu, tanpa motor, mulai mengeluarkan suara. Anak itu menjelaskan bahwa jika kipas berputar, maka akan menghasilkan listrik. Kalau menggunakan kipas yang lebih besar, listrik yang dihasilkan akan lebih banyak. Listrik itu bisa digunakan untuk menyalakan pompa air yang akan terus-menerus menarik air dari dalam tanah dan mengalirkannya ke ladang. Dengan cara ini, masalah kekeringan di desa bisa diselesaikan selamanya. Tapi ide ini membuat ayahnya marah. Dengan emosi, dia mendorong anaknya ke tanah dan menghancurkan penemuannya. Kebanyakan orang di desa itu hidup dari bertani. Tetapi apakah mereka akan mendapat makanan atau tidak sepenuhnya tergantung pada cuaca. Saat kekeringan makin parah, hasil panen jagung terus menurun. Suatu hari sepulang sekolah, anak itu langsung pergi ke tempat sampah, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya belajar di malam hari. Setelah berjam-jam mencari, dia hanya menemukan pompa air rusak dan beberapa baterai tua yang berkarat. Tapi dia tidak tahu bahwa dua benda itu nanti akan menjadi harapan seluruh desa. Sementara itu, kepala desa mengumpulkan warga untuk rapat. Sebuah perusahaan tembakau ingin membeli pohon-pohon di desa untuk dibakar dengan harga hanya 15 rupiah per kilo. Kepala desa menolak, tapi warga yang kelaparan tergoda uang dan menjual pohon-pohon itu. Musim hujan pun datang. Hujan turun begitu deras hingga sawah kebanjiran dan tanaman jagung terendam habis. Setelah hujan reda, panas yang menyengat kembali mengeringkan tanah. Tanaman pun layu. Lalu suatu hari anak itu mendapat ide. Kalau dia bisa menyambungkan baterai-baterai itu, dia bisa membuat baterai yang kuat dan menggunakannya untuk menyalakan pompa air. Tapi masalahnya, bagaimana cara mengisi daya baterai itu? Untuk mencari jawabannya, dia diam-diam pergi ke sekolah pada malam hari dan membaca buku. Kemudian dia menemui guru fisika dan bertanya bagaimana lampu sepeda bisa menyala. Gurunya menjelaskan bahwa lampu sepeda bekerja dengan generator DC yang terhubung ke ban. Tapi gurunya sendiri tidak tahu persis bagaimana cara membuat generator DC. Akhirnya guru itu membawanya ke perpustakaan. Dengan bantuan pustakawan, William menemukan buku yang menjelaskan semua hal tentang energi. Dia mulai merancang energi angin. Setahun penuh kerja keras hanya menghasilkan beberapa kilo jagung yang habis dalam seminggu. Mereka bahkan pergi ke kota untuk menjual seng di atap rumah mereka. Tapi di sana pun harga tepung naik dari 24 rupiah menjadi 100 rupiah. Karena tak ada pilihan lain, ayahnya memutuskan ikut protes ke kota. Saat ayahnya pergi, warga desa yang kelaparan menyerang rumah William. Pertama, seorang pria datang dan merampas semua tepung mereka. Lalu puluhan orang membawa kabur jagung di gudang. Ibu dan saudara perempuannya hanya bisa duduk di pojok sambil. Suatu hari, beberapa truk datang ke desa membawa bahan makanan. Ibu William memberikan semua uang sisa kepadanya dan menyuruhnya memberi sebanyak mungkin. William pun pergi dengan sepedanya. Saat dia sampai, antreannya begitu panjang sampai tidak mungkin dia kebagian. Dia menyelinap dari belakang kerumunan dan berhasil membeli sedikit bahan makanan secara diam-diam. Malam itu, William berkata kepada adiknya bahwa dia sedang membuat sesuatu yang bisa mengakhiri masalah kekeringan di desa untuk selamanya. Tapi, dia butuh sepeda milik pacar adiknya.